Halo, ketemu lagi dengan kami Dadang Diding Dudung. Tapi kebetulan pada kali ini si Dadang siap sakit. sedang absen guys. Oke, pada kali ini kita kedatangan tamu Bang Jungar sama Bang Jimmy, Ray. Bang Ray. Sore. Halo. Halo tuh. Oke guys. Dia ini punya cerita yang cukup seru malam ini. Horor. Jadi kita akan kupas tuntas perjalanan horor dia nih berdua. Kita dengerin gimana caranya bisa sampai ketemu hal-hal yang sehoror itu. Iya Bang dia. Betul, Bang Diding. Bang Diding. Bang Diding lupa nih, Bang. Saya Bang Diding. Ini Bang Rais nih, lupa. Jadi gimana nih? Awalnya nih, mulainya nih dari mana? Mungkin kita tanya dari awal berangkat kali ya, Bang. Awalnya ke tempat villa itu ya, tempat tersebut itu berangkat itu nginep gitu kan ya, itu nginep itu bisa diceritain Bang dari awal berangkat pemilihan tempat ya, gimana? Iya, jadi dari awal itu kenapa bisa sampai ke situ gitu. Terus siapa aja gitu. Ini ceritanya awalnya sebenarnya iseng ngumpul nih. Nah kebetulan Nggak direncanain kan? kebetulan temen punya temen juga punya villa. Nah dia bilang Itu temannya orang sana. Anak kampung semua sini, anak sini. anak sini tapi yang punya villa orang luar. Dibilang ini ada villa di sana bisa si mau lu tempatin Gratis artinya Bang. gratis Itu pada kira-kira tahun berapa Bang? sekitar tahun 90-an. 22 berarti udah Masih 30 tahun yang lalu. di sini aja kalau 90-an itu kayaknya masih banyak hutan-hutan ya. Jadi masih suasana apa sih namanya? Banyak pohon-pohonan Ya, gitu ya. sebenarnya masih Jauh dari sekarang. Setelah itu kita setuju tuh ceritanya tuh, ya boleh, gitu kan? Nah, kita rapat ini, kemudian anak-anak, siapa aja mau ikut, dan termasuk yang ini, Mereka semua orang berangkat juga. ya, Itu bareng satu bis. ya, tuh Bisa satu mobil. mobil kecil, mobil aktif. Itu berangkatnya pada malam itu juga. Apa Enggak, direncanakan besoknya gitu? Ya, rencana dulu, oke, lalu kita buat bis, ditanya Buat nih, sekedar ya, sewa bis. Itu dapat satu bis tuh ya. Esokannya beberapa hari kemudian kita rencanain berangkat ke sana. Itu berapa orang Bang? Sana Bang? Ada sekitar berapa ya? 9 orang ya. 9 orang doang. 9 orang. Cewek cowok? Ceweknya 5, yang cowoknya 4 ya. Ceweknya 5. Wih, berani juga. Iya. Rumahnya Oh, gede nggak? bukan 9, 11 kali ya. Cowoknya 6, Cowoknya 6. ceweknya 5. Itu paling umur-umuran 17-an lah ya? Iya, masih ada ini. Masih habis ya? Pada hari dulu merah lah masih Terus kesananya itu naik bus. Kolekan atau ya uang bus. Busnya itu apa tuh? Antar atau ngedrop atau drop aja? Nah, Awal sampai kali ya, awal sampai ke sono. iya. Masuknya ke itu villa, katanya kosong gitu ya. Nggak ditungguin. Waktu abang nyampe itu udah ada hal aneh Bang pas nyampe, tok gitu nyampe ke sana. Udah ada mungkin ada berita-berita ini nggak? kalau masalah berita sih mungkin ada Dari yang punya itu. kalau itu enggak jadi orang dekat situ kayaknya udah ngasih apa sih Gambaran. Begitu sampai. ya udah sampai Siapa tuh pertama yang diberitahu Bang? ya Yang dapat kabar ini mungkin gini nih. Maaf Dek, kalau di sini jangan kayak gini gitu kan. Biasanya kan banyak kayak gitu kan. Nah, itu orang yang pertama kali
beritahu informasi seperti itu siapa itu kira-kira? Nah, dari situ ya. Masuk abang juga, bang Ray juga. Betul. Maksud saya kasih tahu. Dan figur orang ngasih tahu kan nggak salah PRT ya. Waktu itu ya. Iya, kayak Tentang keadaan PRT di sana. Tentang keadaan bahwa di villa itu Villa atau rumah kosong? Mobil yang villa atau rumah orang yang udah ditinggal atau? villa itu villa. Jadi ternyata itu villa udah sekian tahun kosong tadi sih. Itu saya buka apa namanya gerbangnya itu, mobilnya itu udah bakaran. Ih, Nah awalnya situ mulai curiga nih. Berarti udah nggak pernah dibuka sama sekali berarti. Makanya gratisin. pas masuk ya. Mungkin ya. Ini tuh. Kita pas masuk ya mungkin udah ada aura. Udah ada auranya. Aura tuh benar-benar negatif lah. Tapi gini, Bang Ray atau Bang Ian, itu kira-kira deskripsi apa sih namanya, gambaran vilanya ya, bentuk villa, terus halaman-halamannya, itu mungkin kalau masih ingat bisa tolong digambarin gitu buat pemirsa itu, mungkin penasaran juga nih. bentuk bangunan tua atau pagar tua. Bangunannya mungkin kayaknya udah cukup tua ya Bang Nur ya. Sehingga kita udah cukup tua. Pagar itu udah bakaran. Pagarnya juga benar udah bakaran. Pintunya juga Pagar utama. pagar utama. Terus di situ juga ada pun besar tuh, kayak pun dingin. Itu pas kita baru buka Bang Nur ya. Kita baru buka itu udah ada aura yang benar-benar negatif di situ. Itu sempet mungkin dari gerombolan pas kita jalan ya. Itu ada suara nafas kecengangan. Itu siapa yang dengar? Itu saya pribadi dengar, Bang Jungar dengar, mungkin sebagian lain juga dengar. Seperti itu suara nafas tuh kenceng banget di situ. Itu luar biasa banget. Tapi ya kita pikir apa itu, apa diserang angin atau gimana ya? Namanya kita baru sampai kan, Belum enggak lagi ya? sedang senang-senangnya dah. Mungkin ya. Iya betul. Akhirnya ya kita udah masuk sampai di dalam ya nggak ada suasana gimana, nyaman-nyaman aja. Malam pertama itu dari Sini. sampai siang atau malam? Sore menjelang maghrib ya. Cuma yang jaga itu bilang, dia bilang kamar yang tengah kalau bisa jangan diisi. Itu udah gue curiga. jangan dibuka maksudnya. Buat dibuka. Barangnya boleh diambil, apa kasurnya apa tuh. Nama vilanya bang? Nama vilanya apa? Lokasi. Nama villa. Lokasinya sih di puncak ya, lokasi daerah di puncak. Kan vilanya apa ya Bang? Waktu itu saya vilanya Cakar Macan. Ada Cakar Macan, tapi terus saya nggak tahu namanya apa. Cimacan mungkin. Mungkin Cimacan. Dari Cimacan. Betul, dari Cimacan. Dari Cimacan. Ada logo-logo gitu dari itu. Tapi di sekitar villa itu ada rumah-rumah gitu. Maksudnya Jauh, itu nggak sendiri tuh villa itu nggak sendiri. Mungkin rumah penduduk ya. Ada rumah penduduk di dekat situ atau memang itu sendiri khusus misalnya di dalam kebun atau di dalam hutan itu sendiri villa atau ada rumah penduduk di sekitarnya. Ada rumah penduduk juga, agak jauh. Itu kalau bilang itu kebanyakan kayak pohon-pohon pinus itu, pohon pinus. Pohon pinus besar. Oh, juga bro. Apalagi tadi pagarnya dibilang udah karatan gitu. Nah, itu butuh berapa lama tuh buat apa namanya? artinya Untuk kosong membuka bisa. gembok itu aja. Itu ada di gua kan macam boleh tengah situ. Udah kepalang tanggung juga sih ya. Itu berair di besi kan. Buat buka gerbang pintu pertamanya itu. Ya, artinya kan lama nggak diisi itu. Lama itu. Horor, bener-bener horor itu mah. Ya. Ya pas kejadian kita sampai di sana jam 5 ya Bang Jungar ya. Sore tadi. Sore kejadian sore kita pas sampai di sana. Itu suasana masih Biasa biasa aja. ada, namanya kita masih sedang girang-girangnya baru sampai kan kita rapiin tempat tidur macam-macam semuanya. Nah pas tengah 9 malam itu kejadian hari pertama. Nah, emang berapa malam di situ? Kurang lebihnya kita cuma 2 malam. 2 malam. 2 malam. 2 malam juga nggak sampai 2 2 malam. sampai 2 malam. Mungkin kalau Pada akhirnya Pada akhirnya. bisa sampai 2 malam. kan Malam kejadian pertama juga Bang, gimana? malam pertama kejadian itu setengah 9. Nah, kita lagi pada ngobrol-ngobrol enak-enak begitu. Tahu-tahu itu ada suara kayak orang goreng. Kayak orang goreng, sedangkan tadi kita survei ya, kita lihat lokasi di samping emang ada sih tangga, cuman agak sedikit jauh. Mungkin kira-kira tangga itu 20 meteran ke sana kan. Kan nggak Itu mungkin posisinya di mana? Posisi abang nih.
Lagi di ruang tengah. ruang tengah. Lagi pada ngobrol ruang tengah. Terus jarak seandainya itu taruhlah di dapur, jarak ke dapur itu jauh nggak? Enggak, kurang lebih cuma paling 7 meter. Kurang lebih 7 meter. Itu suara itu kencang. Oh, kencang. Nah, luar biasa itu kencangnya kalau orang goreng serang gitu kan. Pas udah gitu, itu saya langsung Bawa samperin. enggak, saya nggak samperin. Saya langsung ngajak Bang Jumar untuk saya lihat. Bang Jumar itu apaan ya bunyi Pertama pertama itu? Bang doang, Bang Rey. Saya dengar sendiri. Bang Jumar, ya. Bang Jumar akhirnya saya kasih tahu dan dia dengerin, ternyata benar. Dia Dengar juga. ada orang goreng-goreng seperti itu. Kayak ada aktivitas di dapur itu, kayak ada aktivitas gitu. Pas kita longgok berdua dan teman-teman yang lain pada nunggu kan, udah pada panik semuanya. Terjadi itu, karena kan kita tahu lokasi di situ tetangga agak 20 meter kan. Kalau tuh ada bunyi jam itu kita udah agak panik. Itu pertama. Itu malam pertama. Pas saya lihat sama Bang Jumar ke dapur, kalau nggak salah orang itu goyang ya Bang Jumar ya, goyang-goyang sendiri seperti itu. Tapi pernah lihat bentuk-bentuk apa gitu, orang-orang atau apa gitu, masa bayangan hitam atau apa? Kalau Bang Jumar sampai panik, Bang Jumar yang lihat dia langsung sendiri. Air perang nih, kuat sendiri nih, bunyi kecil. Pas kita paranin, nggak ada, Berhenti. nggak ada air. Itu berulang Iya, gitu. sampai berapa kali kejadian itu pada waktu itu? Kurang lebih. Itu kejadian orang ada aktivitas di dapur. Kedua ada satu pas jam 12:30 kalau nggak salah itu teman saya itu dia sempat kesurupan. Yang cewek. Laki itu Bang Corong, karena Bang Corong waktu itu ikut kan. Dia sempat kesurupan didatengin kayak sesosok tubuh besar itu sampai dia kesurupan masuk ke tubuh dia dan dia akhirnya ngaco sampai kita sendiri nggak bisa ngobatin karena kan sedikit banyaknya alhamdulillah Bang Jumar ada kebisaan akhirnya ditangani sama Bang Jumar, entah gimana cara pengobatannya Bang Jumar yang bisa mengeluarkan jin itu kejadian yang Akhirnya pertama. istilahnya sembuh tuh. Bang Corong itu dari kesurupan itu. Belum juga, belum. Karena Bang Jumar udah nemuin kesaktiannya waktu itu. Akhirnya sampai dia kumat kamit di kamar ada perlawanan tuh. Doa maksudnya. Iya, betul. Sampai Bang Jumar kemarin kesaktiannya itu sampai ada gerak-gerak tubuh. Coba Bang Jumar ceritakan ya. Gerak-gerak tubuh itu kan saya sampai nggak lihat tuh kejadian cara pengobatannya. Mungkin Bang Jumar yang kebetulan langsung ngalamin Bang, ceritain Bang. Bentuk-bentuknya Itu ya apa makhluk-makhluk pada saat itu teman abang yang kesurupan itu apa maksudnya bentuknya kelihatan apa besar apa hitam gitu terus atau dia ngomong apa di jalan atau di mana tempat pesan-pesan presentasi apa Iya, dia mah kesurupan itu ngomong bisik aja, bisikan. mengganggu kali dia. Terganggu, tapi dia masih terus mengganggu. Nah, kita nggak tahu, orang Jakarta kan beda. anak muda Muda, dia kan happy bisik-bisik itu dia harus kayak gitu. Ya itu lama-lama. Dia bunyi juga. Itu artinya yang diganggu semua itu bang, yang diganggu semua bukan Semua, yang cuma tapi- satu dua. Semua sebenarnya, tapi beda-beda. Dia waktu si tolong. Ada orang usul, ada usul juga. mungkin dia nggak percaya sama yang gitu-gituan kali. Iya. Nah terus kan banyak tuh ya kurang lebih 11 orang apa yang lain itu Sama. iya mengalami Salamin hal yang juga, sama. cuman dia nggak boleh ngomong. Cewek itu nggak boleh ngomong. Ada malam itu juga tidur di ruang tamu. orang itu Nggak betul orang Karena takut. takut semuanya. Terus dulu tuh kalau tidur yang enggak masih kayak apa ya? tidur-tidur ayam Ayam dah kalau kata orang. Itu orang tetap bayi. Marahnya saya tuh, marahnya tua. wih gila gue merinding tuh lihat tuh Keluar dari dapur masuk ke ruang tamu. Itu bayi gitu bang. Bayi. itu baru abang yang lihat Iya. teman-teman udah pada tidur tuh apa masih bercanda-bercanda Tidur. Tidur. Jadi samping si yang si yang tuh tidur. Nah, yang saya bangunin dia nggak bangun. Itu
marangin dekat saya, akhirnya alhamdulillah hilang juga, bukan dekat saya hilang juga, saya berbantang. Itu jalannya biasa apa ngambang apa Iya gimana? gimana sih? Boleh merangkak tapi muka orang Muka- dewasa. Mukanya tua. Panjang Iya, rambutnya. Tua. rambut panjang ya, putih Itu jadi jelas kelihatan. jelas kayak orang bule gitu, cuman badannya baik, mukanya orang tua. Di jalan begitu merangkang kayak Itu yang lain abang doang apa abang Ray juga ngeliat juga? Kemarin pada tidur. Oh temennya tidur. Enggak, saat itu saya mau tetap tidur ya. Pas kejadian itu saya tahu kejadian pas Bang Jungar pas mau itu kejadian dia bilang di Paramin sosok bayi kepalanya tua itu. Nah di situ mulai kita semuanya panik. 11 orang itu kita panik semua. Dan mulai agak udah nggak enak suasananya. Yang Itu tadi pada saat kita itu saya itu juga cerita. bangunin teman-teman. Iya bangun akhirnya tidur di luar, pada keluar semua, agak mau di dalam, mau takut. Ini saya sih penasaran nih gambaran saya ini ya. Itu pila. Maksud saya yang jadi pertanyaan saya cahaya penerangan nih lampu itu kayak gimana itu saya penasaran sama itu Kalau penerangan masih bagus, normal normal. kayak gini gitu terang gitu. Berarti berani juga si makhluknya ya. Iya. Maksudnya nongol itu tadi kan bukan mimpi, berarti abang ngeliat ya. Ternyata emang di situ kata orang itu menantang jangan itu yang di ruang tengah yang nggak ada boleh diisi itu bekas ada orang meninggal gantung diri. Itu gantung diri karena apa? Bang? kalau itu mah Tahu dah kalau kita juga nggak ada Jangan jawaban. ceritain. Iya, itu tapi anak muda tuh. Tapi emang bener-bener dilarang Iya, buka gitu. nggak boleh. Pokoknya ruang tengah jangan kamu isiin. Kalau barangnya boleh kamu ambil kasur apa selimut boleh ambil, tapi jangan kamu tempatin. Ternyata Tapi posisi pintu bisa dibuka. bisa juga. Masuk. Di situ agar penerangan sama Asal jangan tidurin gitu. Tapi nggak nanya waktu itu bang, kenapa tuh tempat nggak bisa boleh ke situ tapi nggak boleh masuk ke kamar itu gitu, nggak nanya waktu abang baru nyampe, abang nggak nanya. Nggak. Curiga. Ya ada curiga sih mungkin. Masih cuek gitu. Iya, mungkin Tapi karena privasi mungkin ya kali awal-awal ya, Iya. oh ini mungkin yang punya kali nggak tahu, ini khusus yang punya mungkin nggak nyangka mereka kalau ternyata itu horor gitu. Kita sih juga waktu itu mungkin karena nggak dikasih ada barang jenis kayak barang-bangunan ditaruh di dalam itu kan, mungkin nanti apakah bintang atau gimana, itu menurut pikiran kita semuanya. Tapi nyatanya nggak ke situ, meleset lah pikiran kita semuanya. Pas kejadian emang itu semuanya berulang-ulang sampai kita semuanya ketakutan memang ya. Udah Ini bisa. masih malam pertama nih bang. Malam pertama itu kejadian seperti itu. Nah, kita pun apa yang sempat ngubungin teman kita yang udah di luar tuh yang bawa mobil. Kita hubungin sekali 2 kali tuh sampai sinyal nggak ada. Maksudnya kita udah panik, Iya. minta pulang saat itu juga. Minta jemput maksudnya juga saat itu juga. Karena udah benar-benar udah nggak enak dan kengerian itu benar-benar udah ibarat kata orang udah ditrum lah. Di tubuh kita udah ditrum, udah gelisah, takut, was-was, udah bercampur semua di situ. Udah nggak tenang lagi. Udah nggak tenang lagi pikirannya. Si yang rekam pila itu ya, coba hubungin atau tanya dia kalau cerita atau enggak apa marah sih telepon dia gitu. Kejadian itu belum terbongkar kalau menurut kita kan waktu itu ada kejadian itu alami aja saat itu nggak tahu memang sih kan udah ada ibarat kata itu namanya markas ya bang ya. Riwayat. Iya udah ada di situ. Kita nggak tahu kalau kita sebenarnya tahu ada hal seperti itu kan nggak mungkin. Kan logikanya kan nggak mungkin juga ya dua pila puncak gratis gitu loh ya, kayaknya udah nggak masuk akal juga, kok kenapa gratis? Tapi kita nggak curiganya seperti ini karena kan waktu itu ini ya namanya Karena temennya Masa kali ya, iya karena kan yang punya itu teman satu teman itu yang punya itu bapaknya seperti itu daripada kosong karena ngomongin kan momen buat hiburan Ada pandang lah, udah makan. kayak sih arahnya ke situ. betul. Jadi kita nggak ada berarti seneng gitu ya, Iya. nggak nyangka kalau bakalan ternyata tempatnya betul betul. kayak gitu. Itu selain setelah itu Gangguan lain nanti. jam berapa bang? Jam persatuan. Itu jam
setengah dua kurang lebih. Setengah dua. Itu barang harus keluar-keluarin di dalam tuh. Baju apa udah keluar-keluarin tuh. Udah agak mau masuk ke dalam, udah takut semua. Bener bohong. Yang mobil. Jadi udah diteror sama itu ya, terus menghubungin buat jemput orang nggak ada yang datang juga, jadi tegang banget. Tapi emang udah kayaknya emang dari awal udah horor banget itu. Urutannya kayaknya udah horor banget. Itu akhirnya gimana bang? Malam selanjutnya udah nggak ada figur di situ? Enggak. Jadi tidur nyampur. Udah bareng semua tidur. Di luar Udah nggak di ruang tamu semua. Kita udah tidur nyampur aja, dan di situ kita udah nggak pada tidur. Udah gelisah, udah ketakutan, udah serba. Nah di saat kita lagi ketakutan, teror itu pun terus bertubi-tubi. masih ada. Terus itu aktivitas kejadian di dapur, suara itu makin menjadi sampai bulu saya sampai wah minta ampun. Apalagi yang perempuan itu. Oh udah luar biasa banget takutnya. Pas sampai kalau menurut saya sampai handphone berkali-kali ya, udah kan tidak mati kan, gitu kan. Itu sampai sinyal nggak bisa juga keluar buat hubungin depannya itu kan supirnya itu buat hubungin jemput. Mungkin karena gangguan dari situ juga auranya dari sana. Itu malam keduanya Nggak ada malam kedua. Pokoknya malam pertama Sampai pagi itu nggak begadang tuh berarti. nggak ada. Sampai nunggu jemputan datang. akhirnya pulang tuh. Pulang dengan perasaan gelisah, tidak pulang. Nggak bilang kapok pulang. Tujuan kita yang tadi pengen hiburan ya Bang Iman ya, pas kita dulu sampai situ pengen hiburan, pengen happy aja kan, kita dapat malah takutan. Dan kejadian kita tuh sampai terbawa sampai itu dia yang saya sampai ke rumah itu, sampai kita di mobil tuh masih aura dia tuh masih pengen ngikutin, masih pengen ngikutin. Nah, sampai ada teman-teman saya yang bermimpi di rumah kejadian itu sampai pada cerita demi cerita akhirnya hilang dengan secara berjalannya waktu. Seperti itu. Menurut saya memang penyakit banget itu. Tapi Penyakit. nggak ada apa namanya, nggak ada gangguan mistis sama itu ya. Alhamdulillah juga. Berarti di rumah itu pas bunuh diri gitu. Iya. Jadi ruangan ada ruang kosong yang nggak boleh di Kayaknya kalau harus sih ya, mungkin karena jiwa muda ya nggak sempat curiga juga. iya ada pikiran kalau ternyata itu sarangnya dulu itu Kan penting happy aja. nggak lagi gratis ya bang, udah jalan ternyata tempatnya gitu. Berarti nggak ada jadi malam itu begadang sampai pagi tuh Sampai tidur ya. itu takutan. Sampai kamu udah cukup nih ceritanya, takut hantunya juga sampai merinding Itu dulu. horor juga bang, Iya. saya yang bawain sampai merinding. Yang bawain aja sampai merinding nih, apalagi ngalamin. Pucat muka. Oke Bang Jungar, Bang Ray, terima kasih atas pengalamannya telah berbagi kepada pemirsa di rumah, berbagi hal-hal yang misteri. Ya, jadi mungkin di sini ada hikmahnya. Mungkin Pelajaran iya teman-teman nanti kiranya dapat gratisan. kira kayak gitu seperti itu ya perlu dicurigain juga ya Bang ya. Iya betul. Gratis bukan berarti nyaman ternyata. Masih untung nggak ada hal-hal yang nggak diinginkan kan. Oke Bang, sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih. waktunya. Kita Bang Ray, kasih Bang Ray. kita close aja podcast malam ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Dadang Diding Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.